Coba kamu pikirkan, bagaimana jika sebuah perusahaan memiliki ribuan karyawan yang berpengalaman, tetapi teknologi terus berkembang lebih cepat daripada kemampuan karyawannya? Apakah karyawan tersebut masih bisa bekerja secara optimal? Atau justru produktivitas perusahaan akan menurun karena keterampilan yang dimiliki sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Putri Agustin dengan NIM C1B024073. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus mengenai kinerja, proses penilaian, dan perencanaan pengembangan karyawan pada perusahaan Danone. Danone merupakan perusahaan makanan dan minuman global yang beroperasi di lebih dari 120 negara dengan puluhan ribu karyawan. Seiring berkembangnya teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, Danone menyadari bahwa kebutuhan kompetensi karyawan juga ikut berubah. Perusahaan menghadapi tantangan untuk memastikan seluruh karyawan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di masa depan. Oleh karena itu, Danone meluncurkan program pengembangan kompetensi yang bertujuan melakukan upskilling dan reskilling terhadap sekitar 100.000 karyawan agar siap menghadapi transformasi digital. Nah, dalam kasus ini, Danone memahami bahwa kinerja karyawan tidak hanya ditentukan oleh pengalaman kerja, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Apabila karyawan tidak mendapatkan pembaruan keterampilan, maka produktivitas kerja dapat menurun, proses kerja dapat lebih lambat, dan perusahaan akan kesulitan bersaing di era digital. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi faktor penting untuk menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan. Untuk mengetahui kebutuhan pengembangan karyawan, perusahaan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kompetensi dan kemampuan kerja yang dimiliki karyawan. Penilaian dilakukan dengan melihat yang pertama itu ada kemampuan menggunakan teknologi digital, yang kedua produktivitas kerja, yang ketiga, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, pencapaian target kerja. Yang kelima, kontribusi terhadap tujuan perusahaan. Nah, melalui penilaian tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki karyawan saat ini dengan kemampuan yang dibutuhkan di masa depan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Danone menyusun program pengembangan karyawan melalui yang pertama itu ada pelatihan digital dan AI, yang kedua itu ada program peningkatan keterampilan kerja, yang ketiga itu pembelajaran berkelanjutan, yang keempat itu ada pemanfaatan teknologi untuk mendukung pekerjaan sehari-hari, yang kelima itu ada pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan perusahaan. Nah, program ini bertujuan agar karyawan tidak hanya mampu mengikuti perubahan teknologi, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Nah, melalui program pengembangan tersebut, Danone berhasil meningkatkan kesiapan karyawan dalam menghadapi transformasi digital. Penggunaan teknologi membantu mengurangi pekerjaan rutin, mempercepat proses kerja, meningkatkan efisiensi operasional, serta memungkinkan karyawan lebih fokus pada pekerjaan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi bagi perusahaan. Dari studi kasus Danone tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Penilaian kinerja yang tepat membantu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan karyawan. Selanjutnya, melalui program pelatihan dan pengembangan yang terencana, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas kerja sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan di masa depan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.